Sebab nanti dalam pembahasan program-program ada yang membackup. Nah, tanpa kursi DPR, Begawan nggak bisa membayangkan bagaimana para pembantu presiden ketika bicara program atau anggaran dengan wakil rakyat. Tapi belas partainya tidak punya wakil di DPR. Bisa diboikot. Perkaranya bukan eksekutif versus legislatif. Tapi yang rugi ya kita sebagai pemilih, rakyat yang dirugikan. Program-program nggak jalan. Nah, gimana rakyat mau sejahtera? Saya mau ngomongin partai berlambang burung. Tapi burung bukan burung Garuda. Salah satu burung warna biru itu punya Nasdem itu, pimpinan Surya Paloh. Nah ini apa karena Nasdem itu jeli? Atau mungkin Nasdem cermat dan teliti sehingga sampai ngompol dibuat. Baru Partai Nasdem saja yang agak kontra pada putusan MK tentang penghapusan presidensial threshold. Nah, melalui salah satu petingginya, mereka menyoroti apabila putusan MK itu bahaya. Oh, berbahaya. Demokrasi kebablasan. Nah, sebelum tak lanjut, Begawan mau update ini. Perkembangan kasus terbaru penembakan pemilik rental mobil yang meninggal dunia kemarin. Yang jadi pembuka saya kemarin itu. Ini aneh-aneh, yo iceono yang ditembak rekan yang melarikan mobil itu. Bahkan saat mobil mau diminta itu, rekan yang melarikan mobil itu mengaku sebagai aparat. Dan mirisnya sebelum mereka menangkap pelaku, pemilik datang ke Polsek di Cinangka untuk minta bantuan loh itu. Alasan pemilik kendaraan tak menunjukkan surat kepemilikannya itu. Untungnya si anak pemilik mobil yang turut dalam pencarian mobil itu mengatakan STNK, BPKB, serta kunci cadangan mobil sudah dibawa. Ditunjukkan akhirnya. Tapi aparat bergeming itu. Ini jane para aparat ini kerjanya gimana tuh ya? Yang satu ngebela pencuri mobil, para polisi malah mempersulit. Ya semoga ini tidak semuanya ini, hanya kasuisis saja nih. Nah, klarifikasi Kapolsek terbaru. Pemilik mobil diminta buat laporan terlebih dahulu. Buat jadi dasar kepolisian. Yalah Pak. Lah wong yo mobil keburu jauh. Wis tak terkejar loh ya. Lah jebulnya itu ternyata ketika tertangkap dan jelas dan akibat tembakan itu yang nembak itu adalah oknum TNI Angkatan Laut. Wah, prihatin saya ini. Akhirnya pemilik kendaraan meninggal. Ya semoga yang terlibat kejahatan dihukum berat lah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan polisi yang terkesan tidak membantu ya harusnya komandannya kasih sanksi. Ya semoga baik-baik saja dan jangan sampai terulang kembali kejadian-kejadian seperti ini. Semoga Indonesia tetap aman, damai dan tentram. Nah kembali ke soal putusan MK nomor 62 tahun 2024. Ingat ya, keputusan MK nomor 62 tahun 2024. Pada episode ngompol sebelumnya kan tak jelas ke. Putusan MK itu jelas menguntungkan keluarga Jokowi. Nanti Begawan dikira nuduh lagi, dikira suuzon, nggak suka sama keluarga Pak Jokowi, enggak. Ini bagian dari hitung-hitungan politik, itu analisa politik. Nah, apakah ini memperlihatkan kalau partai-partai yang ada di Kim Plus Plus tidak ngeh soal ini, tidak paham? Apakah mereka menganggap Gibran tak punya peluang? Kecil kemungkinannya ikut kontestasi tahun 2029. Apa malah sudah ada tawaran-tawaran dari Pak Jokowi kalau ngusung Gibran bakal ada hal-hal yang mereka dapatkan? Mungkin loh, kita kan nggak tahu. Ini politik kok. Politik itu kayak sambal goreng. Ya, tapi mengapa yang paling cepat merespon ini malah justru Nasdem? Yang saat ini tidak punya menteri satupun di kabinetnya Pak Prabowo. Dan kemungkinan dia ambil posisi oposisi lah. Atau ini hanya permainan, biar terkesan di internal Kim Plus ada yang berseberangan. Oposisi yang nggak kelihatan. Lah Pak Jokowi waktu dikonfirmasi wartawan berkomentar terkesan biasa. Tanpa rasa kaget atau biar tidak terlihat dirinya diuntungkan dengan keputusan itu. Wah, ya, nggak tahu ini.
Ya ini permainan sandiwara ya iso gitu loh. Pemain watak ya iso loh. Nah, waktu respon singkatnya dikejar wartawan. Ini mulai terlihat keanehan ini. Nih tak putarkan videonya ya, pernyataan Pak Jokowi ini. Nih, lihat nih. Banyak alternatif calon Pak ke depan. Ya harapannya kan seperti itu. Sehingga nantinya akan segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, pembuat undang-undang yaitu DPR. Nah, terdengar suara wartawan toh. Agar lebih banyak calon alternatif ke depan gitu. Nah, ini ada juga nih. Lantas Pak Jokowi menanggapi dengan kalimat, ya harapannya seperti itu. Sehingga ya, nah sempat ada jeda itu. Dia terlihat kebingungan. Apa kata yang pas yang mau dia pakai? Supaya tidak dinilai ada kepentingan atas putusan MK itu. Yang membuka peluang sulungnya berkesempatan punya harapan menang tahun 2029. Nah setelah terdiam beberapa saat itu kemudian dilanjutkan dengan kalimat itu. Agar segera ditindaklanjuti oleh pembentukan undang-undang. Pembuat undang-undang yaitu DPR. Aduh. Nah kan kalimat pertama bicara soal banyak alternatif calon. Bicara tentang figur. Lah kok kalimat lanjutannya soal tindak lanjut putusan MK. Soal revisi undang-undang. Kan ada pemutusan maksud di sini tuh. Yang tak tangkap, pembegawan tangkap tuh otak politisinya itu bekerja keras. Merubah kebijakan di awal sebagai koreksi menghindari polemik putusan MK nomor 90 terulang kembali. Nah ini Jokowi tak mau. Ada beban yang melekat di anaknya buat Pilpres 5 tahun mendatang. Nah bagi haters ngompol ini. Dikira aku negatif thinking ini berburu sangka. Ya enggak. Kita baru bisa membuktikan 5 tahun mendatang. Jadi mari sama-sama kita tunggu. Nek orang terlambat itu loh. Lah apabila dilihat dari respon partai politik. Ya yang kontra sementara baru Nasdem loh ini. Yang lain tidak bersikap keras. Apa sih keberatan Nasdem menyuarakan itu? Ada beberapa hal yang disorot sama Bu Irma Suryani itu. Wakil rakyat dari partainya Pak Surya Paloh ini. Misalnya nih. Tentang penghapusan syarat ambang batas. Semula kan partai kalau mau nyalonkan capres-cawapres harus punya kursi di DPR 20%. Atau hasil pemilu suara sah di pemilih partai mencapai 25%. Gede banget memang. Dan pemilu kemarin tidak ada satu partai pun yang berhasil menembus syarat itu. Kalau pemilu 2019 sebagai dasar buat usung kandidat di Pilpres tahun lalu hanya PDI Perjuangan yang bisa karena lebih dari 20% kursi di DPR itu. Nah, di pemilu sekarang ini suara PDIP hanya 16,72%. Kursi di DPR itu hanya 18,96%. Menurut Bu Irma, Mahkamah Konstitusi kan bukan pembuat undang-undang. Menghapus syarat ambang batas kan bukan tugas MK. Ini menurut Bu Irma loh. Apalagi menghapus syarat diajukan beberapa orang. Kan kita ketahui putusan MK terkait hal itu diajukan oleh 4 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Gen Z ini. Dia nggak bisa membayangkan banyak klausul atau pasal yang bisa diubah atau dibatalkan akibat gugatan oleh beberapa orang saja. Nah ini bagi Begawan, syarat ambang batas tetap diperlukan, pasti. Tapi nggak sebesar 20% kursi DPR. Atau 25% suara sah nasional. Diturunkanlah misalnya 10% atau 15%. Kursi di DPR sama 25% suara sah partai diturunkan. Kalau dirasa masih tinggi, diturunkan lagi. Intinya tetap ada batasan. Jangan dikira begitu ambang batas dihapus tidak diperkonsekuensi apapun. Nah fokus Begawan yang saya sorot itu ambang batas ini masih diterapkan agar partai politik tidak melakukan dagang sapi. Maksudnya agar tidak semua partai yang ikut pemilu bisa mengajukan kandidat semaunya sendiri. Nah, malah kojur repot. Selain biayanya mahal, ruwet bundet itu. Lalu kalau kebetulan si kandidat yang tidak punya kapasitas itu banyak pemilihnya, apa nggak berbahaya? Tidakkah kita berintrospeksi?
Ya, melihat Pilgub DKI kemarin itu, pasangan Dharma Pangrekun sama Kun Wardana, perolehannya tiba-tiba melejit 10% loh. Itu para pemilih yang lari dari kandidat 01 dan 03, yang tidak mau Kang Emil sama Pak Sus, maupun Mas Pram dan Bang Dul. Untungnya suara itu nggak kelewat besar di banyak daerah. Nah, pada pilkada kemarin ada banyak kandidat yang menang dengan kemampuan yang begitulah. Ini contohnya nih Om Bengawan, nggak akan sampaikan dia tarung di mana. Yang jelas hasil pilkada kemarin itu, Calen itu meraih suara terbanyak. Transportasi umum yaitu dengan cara memberikan peluang untuk dapat membuka, juga dapat warga Kota Kediri juga dapat menikmati atau dapat. Nih, tuh bayangkan saja itu. Itu baru salah satunya, masih banyak kejadian-kejadian lucu dalam debat pilkada yang sulit diterima nalar itu loh. Nah, tapi kenyataannya begitu. Di debat pilpres kita kan yang ngerti toh, ngerti sendiri, paham toh. Beberapa debat yang tidak mencerdaskan dan faktanya yang menang ya yang modalnya gede, modalnya joget-joget, modal sembako, amplop dan sebagainya, ngeluarin jurus silat atau model Gibran nyari jawaban lewat debatnya. Dan kita sendiri merasakan sekarang Pak. Bagaimana kepemimpinan mereka berdua? Apakah yang kayak ginian yang mau kita ulangi lagi? Tidakkah kita sama-sama belajar, berpikir bagaimana mendapatkan calon pemimpin bangsa yang lebih berkualitas? Nah, putusan MK tadi, nomor 62 tahun 2024, akan ditindaklanjuti dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Dan kita benar-benar akan tahu siapa yang sebenarnya diuntungkan atas dihilangkan ambang batas ini. Seperti yang sudah tak paparkan di episode sebelumnya. Bisa dibaca dari sikap-sikap partai yang ada. Kalau para pendukungnya Jokowi akan memperjuangkan partai yang bisa ngusung kandidat ya yang ikut pemilu kemarin. Ada 18 partai. Mengapa begitu? Kan PSI sudah 2 pemilu ikut. Sehingga setidaknya sudah ada kendaraan buat Gibran daftar Pilpres. Untuk partai-partai yang punya kursi di Senayan, mestinya mereka bertahan di sana. Maksudnya ya partai yang boleh mengusung kandidat itu yang punya kursi di DPR. Idealnya begitu. Kalau itu nekat loh. DPR akan merevisi undang-undang itu. Logikanya begitu. Nah, seorang presiden terpilih mesti punya hubungan atau diusung sama partai yang berada di legislatif. Nah, orang kesruh itu pemerintahan di Indonesia. Sebab nanti dalam pembahasan program-program ada yang membackup. Nah, tanpa kursi DPR, Bengawan nggak bisa membayangkan bagaimana para pembantu presiden ketika bicara program atau anggaran dengan wakil rakyat. Tapi belas partainya tidak punya wakil di DPR. Bisa diboikot. Perkaranya bukan eksekutif versus legislatif. Tapi yang rugi ya kita sebagai pemilih, rakyat yang dirugikan. Program-program nggak jalan. Nah, gimana rakyat mau sejahtera? Nah, kalau mengamati jeli, apa yang disampaikan Bu Irma Suryani dari Nasdem ini, Bengawan masih melihatnya ini sebagai pandangan pribadi. Ya maksudnya pikiran dia saja sebagai wakil rakyat lah. Nah, belum tentu apa yang disampaikannya itu resmi pandangan partai. Mayoritas partai ya nantinya di Senayan sana menyambut baik putusan MK ini. Semoga proses revisi Undang-Undang Pemilu melahirkan syarat yang lebih kompetitif agar menghasilkan calon-calon pemimpin yang berkualitas, kredibel dan punya kejujuran dan sebagainya. Syarat sebagai pemimpin Indonesia untuk memimpin negara yang sebesar ini bisa terjamin untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu ya pesan Bengawan, salam mengompol, jangan lupa subscribe. Dadah.